Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita ada judul baru lagi cuy. Yang alurnya ini santai, bukan tarung-tarung, tapi lebih ke seperti kehidupan masa kuliah yang santuy. Jadi kosma ataupun ketua kelas, menggoda para ciwi-ciwi, asik kecup-kecupan, ngajak turu bareng. Pokoknya ceritanya santai lah. Nggak berat-berat, namun unik, lucu dan juga yang penting asik lah menurut gua. Gua bacanya aja enjoy. Dan gue rasa ini cocok juga untuk kalian yang udah tua, karena gue tahu penonton di channel ini rata-rata usianya 25 tahun ke atas. Dan harusnya kalian juga ketika denger cerita ini, kalian akan nostalgia di masa-masa kalian kuliah. Dan jika kalian yang nggak kuliah ataupun yang belum kuliah, kira-kira seperti inilah kehidupan ketika kalian nanti kuliah. Ya memang kehidupannya bukan pas lagi belajarnya ya, lebih seperti kehidupan di luar jam pelajaran. Udah itu aja, yuk kita mulai dulu dah judul barunya ini. Judulnya apa ya? Gue nggak tahu nama judulnya apa, dan gue juga nggak tahu kalau udah ada yang bahas atau belum. Tapi kita mulai aja dulu, dan jika ini responnya baik, gue bakal upload sehari 2. Karena judul ini udah sampai chapter 300-an berapa gitu. Jadi bisa lah gue bikin sehari 2. Yuk langsung aja kita gaskan. Cerita ini dimulai dengan menceritakan seorang laki-laki yang muda, tampan dan juga sukses di kehidupan dirinya. Dia menghabiskan waktu beristirahat hanya dengan untuk party-party setelah seharian bekerja. Dan sebagai bos muda yang bernama Chen Han Sheng, dirinya tentu saja banyak didekati oleh para wanita-wanita yang speknya model-model lah, keren. Apalagi ya di klub malam, you know lah. Tapi sayangnya, dia tidak begitu peduli dengan para wanita-wanita yang seperti ini, karena dia tahu wanita-wanita yang seperti ini mereka nggak berguna. Mereka semua dekat hanya karena ingin mendapatkan uang yang dimiliki oleh dirinya. Dan itu membuat Chen yang pun memutuskan untuk kembali pulang aja setelah dia puas bermain di tempat ini. Dan ketika dia mendekati mobilnya, dia pun melihat ada seekor anak kucing yang bersembunyi di bawah mobilnya. Apakah bakal gelindes? Ya enggak dong. Dia mengembalikan anak kucing itu kepada induknya. Dan melihat kebersamaan itu membuat Chen dia pun teringat dengan kedua orang tuanya pula. Dan setelahnya Chen dia pun kembali pulang. Dan dalam perjalanan kembali pulang, Chen ternyata kecelakaan dan juga meninggal. Waduh. Dan yang membuat Chen dia cukup terkejut ketika dia membuka matanya, ternyata lah dia melihat ada teman masa kecilnya, teman sekolahnya yang ada di hadapannya. Alamak, apa nih? Ungkap dari Chen yang bingung. Lah, ini di mana? Ungkap Chen yang bingung. Dia pun bingung loh, kenapa dia ada di sini? Kenapa dia jadi muda lagi? Ada apa ini? Pikir dari Chen. Namun dalam kondisi yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba aja dia pun kena repet dari seorang pria yang tiba-tiba saja datang merepet karena Chen saat ini sedang udut. Pria ini yang merepet panjang lebar yang membuat Chen dia pun bingung dengan, kau ini siapa? Merepet aja. Ungkap dari Chen yang membuat orang ini dia pun bingung. Apa? Dia pun bingung ketika ternyata temannya tidak mengenalinya lagi. Ditambah ketika seorang gadis datang yang ada di sebelahnya tiba-tiba saja mengatakan kalau dia tidak bisa pacaran dengan Chen sampai mereka lulus universitas, yang membuat Chen jadi tambah bingung. Lah, apa ini? Dan gadis ini dia juga terlihat marah ketika dia memberikan sebotol minuman kepada Chen, tapi Chen mengabaikannya, yang membuat rekannya pun mengatakan kalau wanita itu memang merepotkan. Dan itu juga membuat Chen bingung. Tunggu dulu, ini sebenarnya ada apa? Dan kau ini siapa? Ucap dari Chen yang membuat Chen hampir aja kehilangan nyawanya. Dan setelahnya kini mereka pun pergi bersama-sama menuju sekolah. Dan di tempat ini mereka pun bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan guru mereka, di mana pria tua ini dia pun memberikan surat rekomendasi universitas untuk Chen dan juga yang lainnya. Dan untuk pria tua ini yang ada di depannya membuat Chen sadar betul kalau pria tua ini di masa depan dia akan meninggal karena sakit paru-paru, yang membuat Chen dia pun iba dan dia meminta kepada orang tua ini untuk mengurangi udutnya, yang membuat orang tua ini dia pun tersenyum. Namun di ruang ini ternyata bukan cuma Chen dan juga bocah Wang aja yang berdua, tapi ternyata teman-temannya yang lainnya juga ada. Di mana gadis yang sebelumnya yang bernama Nona Xiao ini dia juga ada. Di mana Chen dia juga bertanya kepada gadis ini dia masuk kampus mana. Dong hai, sambut dari Nona Xiao, dan ternyata itu berseberangan dengan kampus yang dipilih oleh Chen. Di sini Chen dia juga mantap nih. Dia modus bertanya jam berapa kepada gadis ini hanya untuk memegang tangannya aja, dan tentunya itu adalah sebuah modus yang hanya bisa dilakukan oleh mereka orang-orang yang memang udah berpengalaman. Dan setelahnya mereka pun kembali pulang. Dan dalam perjalanan kembali pulang, Chen lagi-lagi dia pun bertemu dengan teman-teman sekolahnya, di mana gadis ini dia pun menghampiri Chen dan juga meminta kepada Chen untuk menulis kenangan untuk dirinya. Karena memang cuma Chen dan juga bocah Wang aja yang belum menulis pesan kenang-kenangan itu.
Di sini Chen dia pun tidak peduli dengan tulisan-tulisan ini karena dia lebih peduli dengan penampilan yang dimiliki oleh Nona Xiao yang memang cukup mempesona, yang membuat rekannya pun panik ketika dia menyadari apa yang ditatap oleh Chen selama ini bukanlah buku melainkan aset yang dimiliki oleh Nona Xiao, yang tentunya itu juga membuat Nona Xiao dia pun malu dong ketika asetnya dilihatin. Di sini dia pun meminta kepada Chen untuk menulis kenang-kenangan itu sekarang atau tidak sama sekali. Untuk Chen, dia pun melihat isi buku ini dan tertulis ternyata kata-kata yang memang tren di zaman itu, dan ini benar-benar kata-kata yang menjijikan, lebay, alay dan juga norak. Tapi ya memang ini penuh dengan nostalgia. Namun karena memang dia juga nggak tahu mau nulis apa, dia pun meminta kepada Bo Cawang untuk menulis duluan aja. Yang membuat Bo Cawang dia pun hanya menulis sebuah harapan aja yang terbaik untuk Nona Xiao di masa depan. Sedangkan untuk Chen dia menulis sebuah puisi dengan kata-kata yang aneh yang membuat mereka pun bingung dengan apa maksud dari isi puisi yang ditulis oleh Chen. Namun memang puisi yang diberikan oleh Chen penuh dengan makna di dalamnya, dan setelahnya mereka pun pergi. Dan setelah orang-orang itu pergi, di sini Wang dia pun mengajak Chen untuk pergi bersama dengan dirinya makan malam. Tapi Chen dia pun menolaknya. Dia lebih memilih untuk makan bersama dengan orang tuanya aja karena sudah lama sekali dia nggak melihat orang tuanya. Karena memang di kehidupan dia yang sebelumnya dia tidak terlalu dekat dengan kedua orang tuanya. Tapi kali ini berbeda. Chen dia ingin dekat dengan orang tuanya. Ketika dia tiba di depan pintu rumahnya, Chen dia menggedor dengan cukup keras yang membuat dirinya kena repet sama emaknya. Karena Chen dia menggedor terlalu keras sampai tetangga dapat mendengarnya. Dan setelah masuk ke dalam, Chen dia pun langsung duduk di kursi tengah dan dia juga langsung diberikan semangka dingin oleh emaknya. Walaupun memang sembari merepet, tapi di sini Chen dia pun tetap menikmatinya karena memang rasanya ini sangat menyenangkan. Lama sudah dia tidak bertemu dan juga mendengarkan repetan dari emaknya ini. Dan setelahnya Chen dia pun pergi mandi, dan ketika Chen sedang mandi, di sini emaknya dia pun memeriksa tas yang dibawa oleh Chen, di mana emaknya mendapatkan sebuah kartu ucapan lulus diterima di universitas yang tentunya membuat emaknya pun sungguh sangat senang. Namun tak lama setelahnya suara pintu pun terdengar yang artinya bapaknya telah kembali pulang, yang tentunya membuat Chen dia pun antusias untuk dapat bertemu dengan bapaknya pula. Tapi ketika dia bertemu dengan bapaknya, ternyata bapaknya bersikap dingin dong, cuek, waduh. Namun keheningan itu pun pecah kembali ketika emaknya pun menemukan udut di tas dari Chen yang membuat emaknya pun ngamuk-ngamuk. Dan jika diingat-ingat, waduh, ini ya teringat juga dulu waktu masih pertama udut ketahuan kena repet. Waduh. Ya, seperti emak pada umumnya, di sini emaknya Chen dia pun ngamuk dan meminta kepada bapaknya untuk memarahi Chen yang udah ngudut. Tapi karena memang bapaknya juga tukang udut, jadi di sini bapaknya tidak memarahi Chen. Dia cuma menyitanya doang untuk saat ini karena Chen masih belum lulus kuliah. Habis lulus kuliah baru boleh Chen mengudut. Ucap dari bapaknya yang membuat emaknya malah jadi tambah marah. Dan keesokan paginya, Chen yang gabut dan juga nggak tahu mau kemana karena memang perkuliahan juga belum dimulai. Dia pun pergi berkeliling di sekitaran dari rumahnya dan dia juga melihat ada seorang pedagang roti. Dan ketika dia ingin membelinya, Chen dia lupa kalau dia nggak bawa duit dan dia berencana untuk bayar pakai QRIS aja dah. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Chen yang meminta kode QRIS membuat pedagang itu bingung dengan apa itu QRIS. Yang membuat Chen dia baru sadar kalau ternyata ya elah ini zaman kuno. Aduh, belum ada ya, pikir dari Chen. Dan di sini Chen dengan alasan ya karena memang nggak bawa duit, dia pun beralasan kalau dia nggak jadi beli. Dan ketika dia ingin kembali pulang, tanpa sengaja dia juga berpapasan dengan Nona Xiao yang sedang lari pagi, dan itu terlihat cukup wow, mempesona. Dan di sini Chen dia pun memanggilnya, namun ketika dia memanggilnya untuk meminta dibeliin sarapan, lah yang ada di sini Nona Xiao dia pun mengatakan kepada Chen kalau dia tidak niat untuk pacaran dulu sampai dia lulus kuliah, yang membuat Chen dia pun bingung dong. Apa ini? Aing minta dibeliin sarapan, kok malah jadi merepet begini, pikir dari Chen. Namun untuk Nona Xiao yang terus merepet dari tadi membuat Chen dia hanya bisa mendengarnya saja, walaupun ya memang ini panjang lebar dan tidak berhenti-henti. Sampai pada akhirnya Chen dia pun tidak lagi dapat menahan diri dan dia pun juga mengatakan kepada Nona Xiao untuk bicaranya sambil duduk aja, kita ngomongnya sambil sarapan aja mungkin lebih enak, ucap dari Chen. Dan benar saja, kini mereka pun pergi menuju sebuah kedai bakpao. Dan disinilah Chen dia benar-benar menikmati rasa-rasa nostalgia dari bakpao yang dia makan, karena memang ini sudah lama sekali rasanya tidak dia rasakan. Namun melihat Chen yang makannya sangat banyak seperti itu membuat Chen dia pun mendapatkan kritik kalau makan terlalu banyak seperti itu maka dia akan ada dalam bahaya di masa depan. Ucap dari mereka yang membuat Chen dia pun mengatakan kalau dia akan baik-baik saja setidaknya sampai usia 35 tahun. Dan tentunya apa yang diucapkan oleh Chen membuat Nona Xiao dia pun bingung dengan apa maksud dari Chen. Tahu dari mana sampai usia 35 baik-baik aja.
dari Kang Ramal, ucap dari Chen. Selain sehat sampai usia 35, Chen dia juga mengatakan kalau dia bakal diramal bakal memiliki istri lebih dari satu, yang tentunya membuat Nona Xiaoda pun kesal dong dengan apa yang diucapkan oleh Chen. Jadi Chen dia pun mengatakan kalau dia tahu ini semua karena dia bisa membaca garis tangan, dan garis-garis itu bisa memberitahukan masa depan mereka. Bahkan saat ini Chen dia pun membuktikan kalau garis-garis itu bukanlah cuma sekedar garis-garis biasa. Chen dia pun menganalogikan dengan bakpao yang dia makan. Kalau bakpao yang gendut ini yang tidak bertekstur adalah bakpao buatan paman, sedangkan bakpao yang kerucut adalah bakpao buatan bibi. Walaupun mereka sama-sama bakpao, tapi mereka beda yang buat. Yang membuat Nona Xiaoda pun kagum dengan apa yang diucapkan oleh Chen, walaupun memang nggak ada gunanya juga. Pada sejatinya di sini Chen dia pun cuma asal ngomong doang karena memang nggak ada intinya dan nggak ada artinya. Karena memang tujuan dari Chen cuma satu, yaitu megang tangan dari Nona Xiao. Dan itu ternyata benar berhasil membuat Nona Xiaoda pun memberikan tangannya untuk dapat dibaca oleh Chen. Yang membuat Chen pun kini mulai ngibul tentang kebijaksanaan lah, kehidupan lah, dan juga cinta-cintaan. Dan untuk cinta masa depan dari Nona Xiao adalah orang dekat, ucap dari Chen, yang membuat Nona Xiao dia pun penasaran tentang siapa cinta masa depannya. Dan ketika Nona Xiao bertanya tentang siapa, Chen dia pun mengatakan kalau itu adalah dirinya, yang membuat Nona Xiao dia pun tahu kalau itu cuma hanya sebuah kibulan bocah SMA. Nah setelah kenyang di sini ditinggal dong. Chen dia pun pergi meninggalkan Nona Xiao, dan ketika Chen akan pergi tentunya membuat bibi penjual dia pun menatap tajam kepada Chen dan bertanya siapa yang bayar. Yang membuat Chen dia pun mengatakan kalau yang bayar adalah pacarnya itu di dalam. Pas pula Chen mengatakan hal itu, dia pun berpapasan dengan seorang pria tua yang gak asing, dan pria tua itu ternyata dia juga terlihat akrab dengan Nona Xiao. Di mana bibi penjual juga mengatakan kalau bocah yang sebelumnya dia mengatakan kalau dia adalah pacar dari putri Pak Polisi itu, yang membuat Chen dia pun tahu kalau dia ada dalam bahaya ketika dia bertemu dengan calon mertua, yang membuat dirinya pun langsung kabur. Dan keesokan harinya Chen dan juga teman-temannya kini mereka pun pergi ke terminal, di mana mereka akan pergi ke kota untuk melakukan daftar ulang di kampus mereka. Chen yang udah ada di dalam bus dari tadi, dia sibuk aja mendengar suara-suara dari teman-temannya, apalagi teman sebelahnya ini yang dari tadi merepet baik, yang membuat Chen dia pun kesal. Hei kau ini, diemlah, bising, aku mau tidur, ucap dari Chen. Namun ketika Chen dia melihat ke jendela, dia pun melihat Nona Xiao Rongyu, yang bakal gue sebut Rongyu aja lah gadis ini nih. Dia sedang berdiri di luar, di mana saat ini dia berdiri bersama dengan bapaknya karena mobilnya sedang mogok. Dan untuk Rongyu dia juga dapat melihat kalau ternyata di dalam bis ada Chen, yang membuat dirinya pun kesal karena sebelumnya Chen malah ngajak makan, ngajak sarapan, tapi malah ditinggal pas giliran bayar. Namun untuk Pak supir bus, ketika dia melihat Pak polisi mogok, orang tua ini pun menawarkan apakah mau gabung aja dengan mereka. Namun sebelum menerima tawaran itu, di sini muncul seorang pria keluar dari dalam mobilnya, dan dia menawarkan Nona Rongyu untuk bersama dengan dirinya saja, mengingat mereka memiliki tujuan yang sama yang bernama Xing Zong. Dia menawarkan agar Rongyu bersama dengan dirinya saja ke kampus. Namun untuk orang tua ini, dia pun tidak percaya dengan bocah tenggel itu, dan dia takut kalau putrinya bakal kenapa-kenapa sama si tengi ini, yang membuat orang tua ini dia pun bertanya kepada putrinya mau naik bus apa sama si ini. Dan untuk Rongyu dia pun memilih untuk naik bus aja. Dan mendengar itu di sini Chen dia pun langsung meminta kepada rekannya untuk pindah tempat duduk karena dia mau Rongyu duduk di sebelahnya. Dan karena memang nggak punya pilihan lain di sini Wang, mau nggak mau dia harus pindah tempat duduk daripada dia harus dihajar oleh Chen. Dan itu membuat bocah Wang dia pun memutuskan untuk pindah tempat. Dan untuk bapaknya Rongyu dia juga meminta kepada Chen untuk menjaga putrinya. Dan untuk Chen dengan senang hati dia akan melakukannya. Dan karena memang perjalanan membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan, tentunya itu membuat Chen dia memutuskan untuk turu aja dah. Sedangkan untuk Rongyu dia pun berpikir kalau sepertinya Chen sedang berpura-pura untuk turu, tapi nyatanya enggak, Chen benar-benar turu. Waduh, dan 2,5 jam kemudian bus mereka pun melintasi sebuah sungai besar, membuat mereka pun melihat ke arah jendela, yang membuat Chen dia dapat melihat dari jarak yang cukup dekat kalau ternyata Rongyu ini wah cakep juga nih kalau dilihat-lihat. Dan ketika mereka saling bertatapan, tentunya hal itu juga membuat jantung dari Rongyu pun berdecut cinak-cinut. Dan tak lama setelahnya mereka pun tiba di terminal. Setelah sampai di terminal, di sini Chen dia pun berencana untuk pergi main dulu daripada langsung pergi ke asrama, yang membuat Rongyu dia pun bertanya, loh kok Chen gak bawa apa-apa? Namun untuk Chen dia pun mengatakan kalau dirinya memang gak bawa barang-barang karena nanti barangnya akan dikirim oleh orang tuanya aja, jadi ngapain bawa-bawa dulu, repot. Dan karena Chen memang mau pergi main bersama dengan temannya, tentunya Chen dia pun meminta kepada Rongyu untuk pergi sendiri aja mencari taksi dan pergi ke stasiun
dan lanjutkan naik busway untuk sampai ke area kampusnya, sedangkan dirinya akan pergi main dulu. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Rongyu. Dia pun kesal ketika dia ditinggal oleh Chen begitu saja. Padahal sebelumnya Chen dia telah berjanji kepada bapaknya kalau Chen akan menjaga dirinya. Dan di sini Rongyu dia pun berteriak, marah, nangis, dan itu juga membuat Chen jadi panik dong ketika dia melihat Rongyu menangis seperti itu. Karena memang terlihat seperti mereka ini seperti perkelahian sebuah pasangan. Padahal sebelumnya Rongyu dia menolak perasaan dari Chen. Dan jika ini dilihat oleh banyak orang, tentunya itu akan sangat berbahaya. Ujar dari Chen, dia takut kalau nanti orang-orang malah salah pikir dan jadi repot dong. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Chen justru membuat Rongyu tambah kesal. Dan dia tambah nangis dan tambah marah dan juga langsung menggigit tangan dari Rongyu. Dan mereka juga memang terlihat seperti pasangan yang memang sedang berkelahi. Bahkan orang-orang pun menyukai drama-drama yang seperti ini. Dan karena Rongyu menangis keras di sini Chen, dia nggak punya pilihan lain selain menenangkan Rongyu terlebih dahulu dan membatalkan rencananya untuk jalan-jalan. Merepotkan. Hei, apakah kau sudah tenang? Ujar dari Chen yang membuat Rongyu hanya dapat menatap Chen dengan tatapan imutnya yang seperti ini. Yang membuat Chen nggak punya pilihan lain selain harus mengantarkan Rongyu pulang ke kampusnya dulu. Ya, antar dulu ke asramanya dah, pikir dari Chen. Padahal mereka ini beda kampus lah. Dan setengah jam kemudian Chen pada akhirnya setelah dia mengantar Rongyu ke kampusnya, dia akan kembali pulang ke kampusnya juga. Tapi ketika Chen akan kembali pulang, dia pun bertemu dengan seorang gadis yang naksir dengan Chen. Dan dia langsung memberikan nomornya kepada Chen. Dan untuk Chen, tentunya dia akan menerimanya dengan senang hati. Dan setelahnya barulah Chen dia pun pergi ke area kampusnya sendiri. Dan setibanya di area kampus Chen, dia pun benar-benar nostalgia karena memang sudah 10 tahun dia tidak pergi ke tempat ini. Wah, aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Luar biasa. Namun ketika Chen dia baru masuk aja, baru beberapa langkah masuk dalam gerbang kampus, tiba-tiba aja dia ditubruk oleh seseorang. Dan orang itu adalah gadis imut ini. Gadis imut miskin dan juga menggemaskan. Namun spoilernya yang bisa gue kasih, garis ini dia memiliki ukuran 36D. Waduh. Dan bagaimana Chen bisa tahu kalau dia memiliki ukuran 36D? Akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Ini guys, ini imut banget, serius. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk ini, untuk si Chen. Bye. Thank you.